memasuki minggu yang baru kembali di hari Senin, ya, dan kita percaya Tuhan menyertai hidup kita. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami mengucap syukur dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan mengasihi hidup kami dan dari Tuhanlah datangnya pertolongan kami. Pagi ini kami menyatakan cinta kami di hadapan-Mu lewat menghampiri Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, masih dalam tema yang sama dan saya mengambil apa yang saya dengar kemarin dari khotbah Pastor Magda Luciana Wongso yang ada di KGC Jakarta. Dan saya mendengar dari YouTube beberapa hal yang dia sampaikan dan rindu sekali saya untuk mengulangnya dan menyampaikannya kembali untuk kita semua. Nah, living selflessly. Bagaimana kita hidup tanpa pamrih. Ya, karena orang kalau dia tahu mengutamakan orang lain, maka dia pun akan mendapat hal yang sama. Karena ternyata hukum yang berkata kepada setiap kita apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Jadi kenapa Tuhan meminta kepada setiap kita untuk living selflessly ataupun hidup tanpa pamrih? Karena ternyata kalau kita melakukan itu, maka orang juga akan memperhatikan kita. Kalau kita sudah terlebih dahulu mengutamakan orang lain, maka ternyata hukum yang sama yang kita kerjakan kepada orang lain, itu juga yang akan datang kepada kita. Jadi waktu kita hidup untuk mengutamakan orang lain, maka hukum tabur tuai berlaku dalam hidup kita, orang juga akan mengutamakan kita. Nah, ini hukum Tuhan Bapak Ibu. Dan ini adalah sebuah patron yang tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Kenapa orang tidak diperhatikan? Karena kamu tidak pernah memperhatikan orang lain. Kenapa Anda sepertinya dicuekin sama orang? Karena kita cuek sama orang lain. Kenapa orang sulit untuk berbagi kepada kita? Karena kita tidak berbagi kepada orang lain. Living selflessly, belajar kepada Kristus. Dia memberikan semuanya untuk kita. Itu sebabnya kita pun harus tahu bagaimana memberi dan berkorban untuk dia. Dan saudara, saya tahu dan saya sangat percaya kalau kita tidak mengerti hukum ini, maka kita nggak akan pernah mengalami yang namanya tabur tuai. Ya. Nah, living selflessly. Kemarin saya sangat-sangat diberkati, tadi pagi juga saya masih mempelajari bagaimana Ibu Magda menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 35 dikatakan, kamu akan mendapat pahala besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara, lihat beberapa hal di sini. Pahala besar katanya. Ya, pahala besar. Pahala itu adalah upah Bapak Ibu. Upah yang besar. Orang kerja satu hari, ya zaman sekarang gaji normal lah ya. Mungkin kalau kita kerja satu bulan itu UMR Jakarta ataupun UMR Bekasi. Sekarang yang paling besar itu adalah di 5,6 juta UMR. Atau mendekati angka 5,8 juta upah minimum regional. Nah, orang bekerja dapat pahala, dapat upah. Itu biasa Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang gini, kamu akan mendapat pahala yang besar. Kalau udah disebut dengan pahala, sudah dapat upah, ada sesuatu yang lebih yang diberikan. Kemudian dikatakan gini, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ternyata pahala yang besar itu adalah menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat ini. Lukas 6 ayat 35 ini berkata sama kita, jika kamu melakukan ini, apa yang perlu kita lakukan? Di ayat yang ke-35 berkata jelas, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka
berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Saudara, orang kalau mengerti prinsip mengasihi, dia akan sangat-sangat menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini. Orang kalau mengerti prinsip dasar kasih yaitu agapao. Agapao itu artinya berkorban Bapak Ibu. Kasih itu berkorban. Kasih itu merelakan keinginan kesenangan diri sendiri demi kepentingan orang lain. Dan kalau engkau tahu, firman Tuhan berkata kepada engkau, kasihilah musuhmu. Tuhan nyuruh kita musuh aja dikasihi. Apalagi suami, apalagi istri, apalagi anak-anak. Kadang-kadang kita susah Bapak Ibu. Suami kita nggak bisa kasihi. Sepertinya suami seperti monster yang paling mengerikan di hidup kita. Padahal Tuhan sampai bilang gini, suamimu itu bukan musuhmu. Suamimu itu adalah dirimu sendiri. Istrimu bukan musuhmu. Istrimu itu adalah dirimu sendiri. Karena suami istri itu sudah menjadi satu. Anak-anakmu itu adalah anakmu. Anak-anakmu itu bukan musuhmu. Papa mamamu itu adalah papa mamamu, bukan musuhmu. Tetapi Tuhan berkata sama kita, kasihilah musuhmu. Wow, saudara-saudara. Kasihi musuh itu apa artinya? Berkorbanlah untuk musuhmu. Wah, apalagi seharusnya untuk seisi rumahmu. Dan firman Tuhan bilang gini, berbuat baiklah kepada mereka. Shalom saudara. Saudara udah praktek belum ini? Tanpa pamrih. Saya pernah ditipu Bapak Ibu. Ya, sebelum saya menikah, saya dulu suka kerja proyek ya, main proyek, urusin ini, urus itu, pemborong lah gitu, borong bangunan, borong apa ME ya, mechanical electrical gitu ya. Jadi saya waktu mau menikah itu saya berpikir, oh ini masih banyak tagihan-tagihan saya. Tapi beberapa tagihan itu memang nggak kebayar Bapak Ibu. Dan yang melakukan itu siapa? Teman-teman saya sendiri. Dan mereka nggak bayar sampai hari ini. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya mempraktekkan nilai ini. Saya bisa duduk dengan mereka hari ini ketawa-ketawa tanpa lagi berpikir mereka punya utang dan pernah menipu saya. Itu mengasihi Bapak Ibu. Dan Alkitab bilang gini, berkorban, kasihlah musuhmu. Ini bukan bodoh Bapak Ibu ya. Saya bukan orang bodoh. Saya juga tahu saya bisa tuntut mereka kepada apa, bawa mereka ke hukum. Tapi Tuhan bilang sama saya, ayo belajar mempraktekkan. Ketemu dengan mereka, saya biasa saja. Dan justru saya bisa tertawa dengan mereka, mendoakan mereka, Bapak Ibu. Saudara, ayo kita praktek sampai kita mengerti tanpa pamrih ini. Ya, living selflessly ini. Bagaimana Yesus melakukannya buat kita semua sebetulnya. Dan Alkitab bilang, berbuat baiklah kepada mereka. Aduh, kalau saya mau cerita Bapak Ibu, wah, bagaimana menyenangkan sekali ternyata orang yang mengasihi musuhnya. Orang yang bisa berbuat baik kepada musuh itu ternyata kebahagiaan yang berbeda, sukacitanya berbeda sekali. Living selflessly. Saudara, kemudian ayat ini berkata, ya, berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Wah, yang namanya minjem ya tetap minjem. Tapi maksud firman Tuhan bilang gini, berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Apa artinya? Berikan pinjaman tanpa kamu minta kamu lebih dihargai. Berikan pinjaman tanpa kamu memiutangi orang. Berikan pinjaman bukan karena kamu minta dihormati, bukan. Berikan pinjaman. Pinjaman itu harus dikembalikan Bapak Ibu. Apalagi kalau pakai bunga, bukan itu yang Tuhan maksud. Kalau ada orang meminjam sama kita, ya kita kasih pinjam. Kalau dia mau dia harus bayar sebelum kita melepaskannya sebetulnya. Dan Tuhan bilang gini, tanpa mengharapkan balasan apapun. Ah, jadi Bapak Ibu, apa yang menjadikan kita tadi dikatakan jika kamu melakukan ini? Jika kamu melakukan apa? Mengasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, dan memberikan pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Itu yang menjadikan kita ini, kamu akan mendapatkan pahala besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi.
Hari ini saya mau bersaksi nih, ada seorang bapak dari Balikpapan namanya Pak Anton. Dan hari ini sudah seminggu lebih, seminggu ini sudah join dengan kita di dalam KGP ini. Pak Anton ini saya kenal tahun lalu waktu saya ngisi apa eh, Rockman ya, Kingdom Man. Waktu saya dengan Pak Martinus Liur dan Pak Roni pergi ke Balikpapan untuk urusin pria-pria di sana. Artinya kami buat camp untuk para pria. Dan sejak hari itu saya tidak terlalu mengenal Pak Anton sebetulnya. Dia biasa aja sebagai peserta. Tapi begitu selesai camp kami masih ada di Balikpapan 1 2 hari untuk pelayanan. Pak Anton intens telepon saya, Pak, saya terima kasih bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu, setelah itu hubungan kami jadi lebih dekat dan lebih baik. Ya artinya menjadi saling mengenal, sering telepon dan kemudian juga kadang-kadang beberapa waktu ini saya setelah ada 3 kali, tahun ini saya sudah 3 kali lagi ke Balikpapan. Kami menjadi sahabat Bapak Ibu. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini bahwa orang itu kalau berbuat baik, dia akan mendapatkan pahalanya. Dan waktu kami melayani, kami juga melayani dengan Pak Nus, Pak Roni, bukan mengharapkan apa-apa. Yang penting pria-pria pulih, udah itu aja. Dan waktu kami ada di sana melayani, banyak orang dipulihkan. Itu kesukaan buat kami. Kami diberikan eh, seperti pahala oleh Tuhan. Nah, Pak Anton suka nanya saya, Pak, anak-anak sukanya apa? Jadi Pak Anton ini suka kirim makanan apa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak pernah minta sama Pak Anton ini. Tapi Pak Anton ini merasa diberkati oleh firman Tuhan. Dan kemarin saya juga baru dari Balikpapan minggu lalu, kami ketemu, makan bersama, melayani bersama. Saudara, pahala besar itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi pahala besar itu dalam bentuk persahabatan. Makanya Tuhan bilang gini, kasihilah musuhmu supaya nanti dia bisa menjadi temanmu dan menjadi sahabatmu. Waduh, saudara-saudara, saya tadi sudah saksikan, saya pernah ditipu oleh teman saya sendiri. Tetapi hari ini sampai hari ini dia nggak bayar. Tapi Tuhan bilang gini sama saya, nggak perlu kamu tuntut itu. Kalau kamu menuntut itu, kamu nggak dapat bagian ataupun pahala yang lebih besar lagi. Karena kamu adalah anakku, anak Allah. Kalau kamu melakukan itu, kamu adalah anakku. Maka kamu akan melihat Bapakmu yang di sorga yang memperhatikan hidupmu. Waduh Bapak Ibu. Dan dibilang gini, berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Saudara, mau diberkati Tuhan? Jangan pamrih Bapak Ibu. Jangan pamrih kepada orang lain ya. Nah, kemudian Lukas 36 ini jelas dibukakan. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Berikanlah pinjaman tanpa mengharapkan balasan apapun. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapat pahala besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya katanya, karena Allah sungguh baik. Bahkan kepada orang yang penuh dengan dosa dan yang tidak tahu berterima kasih. Haleluya. Bapak Ibu bayangkan ya. Allah sungguh baik. Bahkan kepada orang yang penuh dengan dosa. Apa hak kita untuk menghakimi? Makanya firman Tuhan bilang, penghakiman itu adalah miliknya, haknya Tuhan. Jangan menghakimi. Allah berfirman kepada kita, memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa Dia sungguh baik kepada orang yang penuh dengan dosa dan yang tidak tahu berterima kasih sekalipun. Waduh, Bapak Ibu, ayo kita belajar hidup tanpa pamrih dari Yesus, dari Allah kita, Allah yang Maha Tinggi. Kan kita ini anaknya. Kalau kita anaknya, kita juga melakukan apa yang sama yang dilakukan oleh Bapak kita. Yang setuju katakan amin, ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kasihilah, berbuat baiklah, berikanlah. Ini kata kerja. Kalau saya di dalam kegerakan pria, ini bukan hanya kata kerja, tapi ini perintah Bapak Ibu. Mengasihi adalah perintah. Berbuat baik itu perintah. Berbagi atau memberikan apa yang kita punya, itu kata perintah. Prinsipnya kata kerja. Kata kerja itu artinya apa? Harus dilakukan. Baru dia aktif. Kalau tidak dilakukan, ya tidak akan terjadi apa-apa. Itu sebabnya kasihilah, berbuat baiklah, berikanlah sebagai kata kerja. Nah, Filipi pasal 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang bekerja, energeo di dalam dirimu.
Wow, ini rahasianya Bapak Ibu. Ia memberi kesanggupan dan membantumu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkannya. Jadi, mengosongkan diri, living selflessly itu artinya apa? Energeo. Kita cuma mengosongkan diri. Nanti Tuhan yang akan menolong kita, membantu kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, yaitu yang sesuai dengan firman-Nya. Katakan amin. Jadi sebetulnya kalau kita mengosongkan diri, Tuhan yang melakukannya untuk kita. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan akan senantiasa menyegarkanmu, menanamkan dalam dirimu gairah ataupun passion, energio ini tadi Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara percaya ini? Ya, kosongkan dirimu. Yesus mengosongkan dirinya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu, zaman ini zaman di mana semua orang mempertahankan hak. Semua orang mengklaim semua. Kalau bisa patok sana, patok sini, patok sana. Semua dipatokin Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang apa sama kita? Anakku nggak usah takut. Aku yang punya sorga. Aku yang punya langit dan bumi. Aku ini bapakmu. Percaya kepadaku. Wah. Dia yang memberi kesegaran kepada kita. Menanamkan dalam diri kita passion hatinya untuk kita Bapak Ibu. Ya, untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya. Nah, Martin Luther berkata, perasaan datang dan pergi dan perasaan itu menipu. Jaminan ataupun otoritas saya adalah firman Tuhan. Tidak ada hal lain yang layak dipercayai. Ini yang firman Tuhan bilang gini, tanpa iman tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Tanpa iman, tanpa percaya kepada firman Allah, maka yang kita lakukan itu adalah dosa. Di luar firman, tidak ada hal lain yang layak dipercayai. Makanya tiap pagi kita bahas firman Bapak Ibu. Karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Layak untuk dipercayai. Tidak ada yang lain yang layak untuk dipercayai kecuali firman. Jangan percaya kepada perasaanmu Bapak Ibu. Jangan percayai perasaanmu. Karena perasaan itu seringkali menipu. Ya, otoritas utama, jaminan yang tertinggi adalah firman Allah. Yang setuju katakan amin. Percayai Bapak Ibu. Ya, apapun keadaanmu, percayai firman Tuhan. Kalau engkau menabur, engkau pasti menuai. Kalau engkau mengembalikan milik Tuhan. Ya, kemarin saya khotbah di sebuah gereja di Bekasi, Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Karena ternyata gereja ini memang membutuhkan kebenaran. Gereja umurnya udah 40 tahun Bapak Ibu. Kalau saya sebut nama gerejanya, turunan gereja ini, Bapak Ibu tahu gereja ini. Tapi saya nggak perlu sebutkan. Tapi begitu saya ngobrol dengan gembalanya, bincang-bincang dengan para pekerja. Waduh, terlalu banyak rahasia yang Tuhan udah bukakan buat kita. Nggak dibuka buat mereka. Saya nggak tahu siapa yang salah, tapi saya tidak mungkin menyalahkan Tuhan. Ya mereka nggak mencari gitu ya. Main perasaan, tersinggung satu dengan yang lain. Jemaat cukup banyak Bapak Ibu. Tapi mereka nggak menikmati. Waktu saya berkhotbah saya ngelihat respon jemaat. Wah Tuhan, kasih-Mu ada atas gereja ini Tuhan. Wah saudara-saudara, jadi kita harus tahu bahwa yang layak untuk kita percaya cuma satu. Apa namanya? Firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Nah ini Martin Luther yang bilang, perasaan itu come and go. Dan perasaan itu seringkali menipu kita. Kadang kita senang, kadang kita nggak senang. Makanya jangan ditipu oleh perasaanmu Bapak Ibu. Jangan mudi, dikit-dikit kita ngelihat orang, aduh malas gua ngelihatnya. Jangan Bapak Ibu. Kalau kamu ngelihat orang yang menyebalkan, bilang firman Tuhan, orang ini layak untuk saya kasihi. Waduh, digerakkan oleh kebenaran, digerakkan oleh firman, selflessly Bapak Ibu. Maka hidup kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya kan gini, tadi kan dibilang di dalam ayat-ayat ini bahwa
Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Siapa Allah yang maha tinggi? El Elyon. Artinya yang terkuat. Ya. El Elyon. Yang terkuat di antara yang kuat. Artinya apa? Yang paling utama. Dia adalah Tuhan yang superlatif. Tuhan yang melampaui segalanya. Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja, ya. Allah yang berdaulat, King of Kings, Bapak Ibu. Berdaulat, berkuasa. Kekuasaan tertinggi ada pada Allah kita, El Elyon. Ya. Kita tahu bahasa-bahasa yang lain, El Shaddai. Waduh, El Shammah yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, yang selalu hadir dalam hidup kita. El Elyon, terkuat. Kita ini menjadi anak Allah. Allah yang mana? Allah yang terkuat, Allah yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi ada pada dia. Ketika kita living selflessly, mengosongkan diri kita, hidup tanpa pamrih. Dan apa yang dilakukan oleh Allah yang maha tinggi? Menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya, kasihilah musuhmu. Tapi caranya apa? Kasihilah musuhmu. Maka dia akan menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya, itu yang pertama. Apa firman Tuhan katakan? Kejadian pasal 14 ayat 19, 20 dan 22. Lalu Abraham memberkati, ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Ya, ini Melkisedek sedang ngomong ya. Pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Wow. Percaya nggak Bapak Ibu? Musuh kita di tangan kita. Diserahkan oleh Tuhan. Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Wow, Bapak Ibu ya. Allah menyerahkan musuh kita ke tangan kita. 2 Raja-Raja 17 ayat 39. El Elyon tadi ya. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Yeremia 39 ayat 17 sampai 18. Kita lihat bukti-bukti firman Tuhan. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama apa yang dilakukan oleh Allah yang maha tinggi? Menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ketika engkau living selflessly. El Elyon. Allah yang terkuat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, menyerahkannya musuhmu ke dalam tanganmu. Yang kedua Bapak Ibu, menggenapi tujuannya. Waktu kita living selflessly, ternyata kita sedang menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Mazmur 57 ayat 3 berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. El Elyon. Ya, dalam bahasa Inggris dibilang gini, I cry out to God most high. Ya ini ya, kepada Allah yang maha tinggi. To God who will fulfill his purpose for me. Tuhan yang melaksanakan kehendak tujuannya untukku katanya. Ya, dalam New Living Translation NLT ya. Aku berseru kepada Tuhan yang maha tinggi, kepada Tuhan yang akan menggenapi tujuannya bagiku. To God who will fulfill his purpose for me. Wow. Kalau dalam bahasa terjemahan yang lain, purpose, tujuan, kehendak, kemudian apa lagi? Destiny-nya untuk kita. Dia yang menggenapinya ketika kita living selflessly. Nah, apa yang tampaknya seperti tragedi manusia seringkali adalah benih kemenangan ilahi. Seringkali kita berkata gini, kok kayak gini ya Tuhan? Tuhan sedang menyuruh kita melakukan kehendaknya. Dan waktu kehendaknya dilakukan, di sana Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir, kemuliaannya dinyatakan atas kita, Bapak Ibu. Nah, sedikit lagi ya, Tuhan yang maha tinggi, El Elyon, dia pegang kendali.
Dan dia dulu telah dan selalu pegang total kendali. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari alfa sampai omega. Dari kekal sampai kekal. Dia akan selalu pegang total semua kendali, Bapak Ibu. El Elyon. Saudara percaya ini? Kita ini anak Allah yang maha tinggi. Kita ini putra-putri kerajaannya yang memegang kendali kehidupan dan memegang kendali di sorga dan di bumi. Itu sebabnya sharingkan dua hal ini ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Allah yang maha tinggi dalam hidupmu? Yang pertama, menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Pernah nggak engkau melihat orang yang membencimu? Begitu engkau mengasihi, mereka bertekuk lutut di hadapanmu dan memohon ampun kepadamu. Ayo, yang pertama, sudahkah Anda pernah mengalami pengalaman Tuhan menyerahkan musuhmu kepadamu? Atau sampai hari ini banyak banget musuhmu, Bapak Ibu? Artinya sebetulnya ketika kita living selflessly, kita ini nggak punya musuh lagi, ya. Pertanyaan yang pertama, masih punya musuh nggak kita? Ya. Yang kedua, apakah engkau hidup menggenapi tujuannya? Ya, mari kita selaraskan dengan kebenaran firman Allah. El Elyon, Allah yang memegang kendali di atas segala kendali. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami yang sudah mendengarkan firman, biar firman ini menjadi kehidupan buat kami. Kami dikuduskan, dibenarkan oleh kuasa darah-Mu dan kebenaran firman-Mu. Biar kami sharing di breakout room dalam kasih, dalam kemurahan yang besar oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, sharing di breakout room masing-masing. Shalom.